Bunga tagarun adalah tanaman penting dalam kehidupan masyarakat Kalimantan. Di sekitar aliran sungai Rungan, Kalimantan Tengah, tumbuhan ini dimanfaatkan sebagai bahan lalapan. Sedangkan batangnya dipakai untuk membuat bedak tradisional dan obat demam. Hingga hari ini, hampir tidak ada budidaya terhadap tanaman penting ini. Sehingga proses pencariannya harus dilakukan di alam liar. Itu pun hanya pada awal musim penghujan saja. Jadi sekarang saya sama bapak-bapak, kita lagi manjat-manjat pohon untuk ngambil kembang tagarun. Kembang tagarun ini biasanya dikonsumsi sama masyarakat suku Dayak Ngaju. Tapi yang bikin saya agak-agak ngeri itu manjat pohonnya nih. Jujur, saya baru pertama kali manjat pohon yang pohonnya nggak napak di tanah. Di bawah itu langsung sungai, dan sungainya dalam. Jadi saya jujur agak-agak deg-degan juga sih, dan saya nggak berani sampai atas banget kayak bapak. Jadi saya nungguin di sini aja, saya nggak berani naik ke atas. Nanti saya tinggal ngambil kembangnya, masukin ke dalam lontong. Sebaran tanaman bernama Latin Crataefa magna ini di Indonesia cukup luas dan memiliki penyebutan yang berbeda di setiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan sibaluak, di Jawa Tengah dan Timur jaranan, sementara di Jawa Barat disebut barundai. Baunya wangi. Apalagi daunnya itu wanginya kayak daun katuk. Tapi kalau bunganya, baunya beda lagi nih. Bunganya baunya kayak bunga melati. Dan ini nggak semua bunganya diambil. Yang diambil cuman yang nih kayak gini. Daunnya putih kekuningan. Kalau yang udah putih banget, itu udah terlalu tua, nggak enak. Jadi yang diambil masih muda nih, yang kayak gini. Olahan ikan segar adalah hal biasa dalam kuliner masyarakat Panjehang. Ekosistem sekitar yang masih terjaga baik memungkinkan mereka memiliki ikan konsumsi yang melimpah sepanjang waktu. Di Panjehang, ikan-ikan tangkapan sengaja disimpan dalam keadaan hidup. Hanya ketika hendak dimasak saja baru disiangi. Uniknya di sini, pemanfaatan spesies air tawar untuk konsumsi lebih dominan dibandingkan untuk alasan ekonomis. Ini disebabkan oleh letak geografis yang cukup jauh dari perkotaan, serta kesetaraan kemampuan mencari ikan di masyarakat. Bunga tagarun menjadi penting untuk pemenuhan kelengkapan nutrisi bagi masyarakat di tepi Sungai Rungan. Namun karena tanaman ini tumbuh liar, tidak sepanjang waktu bisa didapatkan. Meski tak dapat disangkal, perubahan ekosistem di sekitar aliran sungai juga menyumbang peranan berkurangnya populasi tanaman ini. Inuah gata. Tadi ibu bilang saya inuah gata. Saya sangat beruntung. Baru pertama kali datang ke sini, langsung bisa makan, dapat kembang tagarun ini. Tagarun. Nah, karena ini susah banget, pohonnya udah langka. Bahkan kadang-kadang orang cuma dapat yang ngambang di air terus diambil. Tapi tadi kita masih sempat naikin pohonnya, bisa langsung metikin langsung dari pohon. Tadi saya sempat ngobrol juga sama ibu-ibu, terakhir kali makan ini kapan, Bu? Katanya pas masih bujang dan sekarang udah anak 3. Dan sekarang baru mau makan lagi ini. Susah sekarang ya. Di sini rame banget. Jadi pas dengar orang kampung dengar ada yang bawa kembang tagarung ke kampung, ada yang ngumpul semuanya karena anak-anak kecil ini mereka belum pernah nyobain. Proses memasak bunga tagarun sangat mudah. Cukup disiram dengan air panas sebentar, maka sayuran khas ini sudah dapat dikonsumsi. Pengolahan yang lama tidak diperlukan
karena malah akan membuatnya menjadi sangat pahit. Pada akhirnya, makanan selalu bisa menyatukan seluruh masyarakat. Nutrisi yang disediakan oleh alam dapat terus dinikmati bersama-sama dalam harmoni dan ucap syukur. Terbukti, alam yang sehat selalu dapat menyediakan kebutuhan yang kita perlukan. Pahit banget. Ini pahit banget, Ibu. Semangat. Ini serius pahit banget. Nggak ada rasa lain selain pahit. Rasanya sih kayak daun katuk, cuman pahit banget. Tapi nggak apa-apa. Karena kambang tagarun ini langka, jadi ini momen yang mungkin buat saya bakal jadi sekali dalam seumur hidup. Jadi nikmatin aja. Pahit tapi Vitaminnya. hmm,